Digosipkan bakal pergi, Virgil van Dijk indikasikan bertahan di Liverpool. Bek Liverpool yakni Virgil van Dijk buka suara terkait rumor ia akan meninggalkan Liverpool di musim panas nanti. Ia mengindikasikan bahwa ia bakal menekan kontrak baru di Anfield, yang membantah kabar tersebut karena ia masih bahagia dan ingin melanjutkan karirnya bersama The Reds. Lebih lanjut, Van Dijk juga berharap agar ia diberi kontrak baru di Liverpool. Namun sejauh ini belum ada tawaran kontrak baru yang diberikan oleh manajemen si merah. David Moyes akan tinggalkan West Ham United di akhir musim. West Ham United resmi mengkonfirmasi bahwa David Moyes akan meninggalkan klub ini pada akhir musim 2023-2024 ketika kontraknya berakhir. West Ham United mengkonfirmasi bahwa David Moyes akan meninggalkan klub West Ham United pada akhir musim ini ketika kontraknya berakhir. West Ham di bawah Moyes saat ini berada di peringkat ke-9 klasemen Liga Inggris, terpaut 18 poin dari peringkat 4 besar. Namun Moyes pada musim lalu berhasil membawa West Ham United menjadi juara di Liga Konferensi. Itu merupakan gelar pertama The Hammers sejak Piala FA 1980. Yarken klub sebut Liverpool bakal kesulitan jika masih dilatih olehnya musim depan. Klub yakin bahwa jika seandainya dirinya tetap melanjutkan jabatannya sebagai pelatih di musim depan, Liverpool pasti akan kesulitan. Klub meyakini bahwa performa buruk Liverpool selama 6 minggu terakhir akan terulang pada musim depan jika dia tidak mengambil keputusan untuk mundur sebagai pelatih musim panas ini. Kini Liverpool akan menunjuk bos milik Feyenoord yakni Arne Slot sebagai pengganti klub dalam beberapa minggu mendatang, dan pelatih asal Jerman itu mengatakan dia ingin kembali ke Anfield untuk menonton pertandingan dari tribun. Thomas Müller sebut leg kedua lawan Real Madrid akan seimbang. Pemain Bayern Munchen yakni Thomas Müller meyakini bahwa leg kedua semifinal Liga Champions melawan Real Madrid akan berjalan seimbang. Dia tak sabar ingin menjajal Santiago Bernabeu yang baru direnovasi. Müller meyakini bahwa laga nanti akan berjalan seimbang dan hanya akan ditentukan lewat detail kecil. Bayern Munchen hanya bisa bermain imbang 2-2 di Allianz Arena pada leg pertama. Hasil ini membuat Los Blancos diyakini sedikit unggul untuk lolos ke partai final. Girona was-was tak bisa tampil di Liga Champions. Girona kini patut was-was terkait kepemilikan klub yang bisa mencegah mereka tampil di Liga Champions. Seperti diketahui, Girona adalah salah satu dari 13 klub yang berada di bawah naungan City Football Group. Kelolosan dari Girona membuat CFG bakal memiliki 2 tim di Liga Champions musim depan selain Manchester City. Menurut UEFA, jika ada 2 tim yang punya pemilik sama lolos ke kompetisi UEFA, maka salah satu tim yang finish lebih tinggi di liganya akan yang terpilih. AS Roma pastikan akan kembalikan Renato Sanches ke PSG. AS Roma dipastikan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian senilai 15 juta euro untuk gelandang milik PSG asal Portugal Renato Sanches. Menurut kabar terbaru dari Fabrizio Romano, PSG sekarang akan berusaha untuk membawa kembali Sanches di bursa transfer musim panas. Renato Sanches akan kembali ke PSG pada akhir musim ini, dan AS Roma tidak akan memicu klausul opsi pembelian senilai 15 juta euro untuk bisa mempertahankannya. Sanches sendiri akan tersedia di pasaran saat PSG akan mencari solusi untuk gelandang asal Portugal tersebut, tulis dari Romano. Arsenal siap berpisah dengan Alexander Zinchenko. Arsenal dikabarkan telah menyebutkan harga yang mereka minta untuk Alexander Zinchenko yang perannya di bawah asuhan dari Mikel Arteta berkurang musim ini. Menurut laporan terbaru dari VHS, pemain berusia 27 tahun ini telah menarik minat-minat dari klub luar Inggris dan kini muncul sebagai opsi di musim panas nanti untuk Newcastle dan juga Bayern Munchen, dan Arsenal diyakini meminta harga senilai 39 juta pound sterling untuk pemain Ukraina tersebut. Thomas Partey dan Gabriel Jesus diincar klub Arab Saudi. Dua bintang Arsenal yakni Thomas Partey dan juga Gabriel Jesus berpotensi pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti. Give Me Sport mengklaim bahwa Arteta akan dengan senang hati membiarkan kedua pemain tersebut pergi dengan harga yang tepat, dan Arab Saudi dapat menjadi tujuan yang tepat untuk keduanya.
Diajar Crystal Palace, Erik ten Hag sebut Manchester United kalah segalanya. Erik ten Hag mengakui bahwa Manchester United mengalami pukulan telak di segala lini setelah dihancurkan oleh Crystal Palace di Premier League. Bermain di Selhurst Park, tim tamu kalah dengan skor telak 4-0. Hasil ini membuat Manchester United tetap berada di peringkat ke-8 dengan koleksi 54 poin dari 35 pertandingan dan tertinggal 2 poin dari Newcastle United yang ada di urutan yang ke-6. Kekalahan dari Palace merupakan kekalahan ke-13 Manchester United di Liga musim ini. Kekalahan terburuk dalam sejarah Liga Premier Inggris, dan ini merupakan ketiga kalinya mereka kalah dengan selisih 4 gol atau lebih dalam laga tandang di Liga. Bruno Fernandes menghilang di laga kontra Crystal Palace. Ada sedikit pemandangan aneh di skuad Manchester United yang bertandang ke markas Crystal Palace. Sang kapten Bruno Fernandes absen dalam laga tersebut. Manchester Evening News melaporkan bahwa Fernandes absen di laga ini karena ia mengalami cedera. Sang gelandang dilaporkan sudah mencoba agar bisa bermain di laga ini, namun tim medis menilai bahwa kondisi dari sang gelandang tidak memungkinkan untuk bermain sehingga ia diistirahatkan terlebih dahulu. Absennya dari Fernandes di laga kontra Crystal Palace ini menjadi catatan yang menarik karena ini pertama kalinya bagi Fernandes absen di skuad MU di musim ini. Casemiro disebut jadi penyebab Manchester United diobok-obok oleh Crystal Palace. Legenda Liverpool Jamie Carragher memberikan kritikan pedas kepada Casemiro yang menilai gelandang asal Brasil tersebut jadi titik lemah Manchester United di kandang Crystal Palace. Carragher menyebut pemain asal Brasil itu bermain dengan sangat buruk sebagai seorang bek tengah di laga tersebut. Penampilan Casemiro sebagai seorang bek tengah sangatlah buruk. Ten Hag harusnya memainkan Wan Bissaka di tengah ketimbang Casemiro, ujar dari Jamie Carragher. MU musim ini lebih buruk dari era David Moyes. Kekalahan telak di markas Crystal Palace mencoreng wajah dari Manchester United. Hasil itu memastikan Manchester United finish dengan poin lebih buruk daripada era David Moyes. Hasil kekalahan dari Palace turut menahan Manchester United di peringkat ke-8 dengan koleksi 54 poin. Secara matematis Manchester United masih bisa memperbaiki posisinya di klasemen, tetapi satu hal yang pasti, mereka bakal finish dengan torehan lebih buruk daripada era David Moyes pada musim 2013-2014 yang kala itu mengoleksi 64 poin. Ngenes, tak ada yang mau angkut Anthony dari Manchester United. Rudy Galati melaporkan bahwa Manchester United sudah menawarkan Anthony ke klub-klub top Eropa. Namun sayangnya tidak ada peminat yang serius untuk bisa membajak sang pemain. Klub-klub top Eropa tidak berminat kepada Anthony karena faktor performa. Pasalnya winger asal Brasil itu kesulitan untuk tampil dengan apik bersama Setan Merah yang minim mencetakkan gol ataupun assist. Dan alasan kedua adalah faktor mahar transfer dan juga gaji sang winger yang terlalu mahal. Terlikung Manchester United, Arsenal kejar Serhou Guirassy. Dilansir dari VHS, Manchester United punya pesaing untuk transfer dari Serhou Guirassy. Rival mereka Arsenal dilaporkan juga berminat kepada sang striker. Arsenal berminat kepada Guirassy karena ia diproyeksikan sebagai pengganti dari Gabriel Jesus. Sang striker punya klausul rilis yang sangat terjangkau. Ia dikabarkan bisa pergi dari Stuttgart dengan tembusan mencapai 17,5 juta euro saja. Bagi Arsenal, harga ini merupakan harga yang sangat bagus, jadi mereka memutuskan untuk mengejar sang pemain di bursa transfer. Julen Lopetegui resmi melatih West Ham United. Julen Lopetegui, pelatih asal Spanyol berusia 57 tahun, berhasil mencapai kesepakatan dengan West Ham United untuk bisa menjadi pelatih kepala mereka mulai musim depan. Lopetegui telah menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh pihak West Ham dan akan segera menandatangani kontrak formal dalam beberapa hari ke depan. Diam-diam Manchester United mulai pepet Joselu. Relevo menyebut bahwa Manchester United sudah mulai melakukan pendekatan kepada Joselu. Mereka mulai merayu sang striker agar mau pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United memanfaatkan celah untuk memboyong Joselu. Di musim panas nanti, Real Madrid akan kedatangan dua penyerang baru. Mereka adalah Kylian Mbappe dan juga Endrick yang diproyeksikan masuk ke dalam tim utama Los Blancos. Kehadiran dua pemain tersebut
membuat Joselu tidak akan mendapatkan jam bermain yang cukup. Jadi Manchester United mencoba untuk menggunakan situasi ini untuk merayunya pindah ke Old Trafford. Pemecatan Erik ten Hag sudah ada di depan mata. Dilansir dari Sky Sport Jerman, ada angin segar bagi Munchen dalam perburuan Erik ten Hag. Sang manajer dilaporkan membuka diri untuk bergabung dengan Dortmund di musim panas nanti. Ia melihat kesempatan melatih Bayern Munchen adalah sesuatu yang bagus, sehingga ia tidak menutup diri untuk kembali ke Allianz Arena di musim depan. Ten Hag sendiri masih ingin melanjutkan karirnya bersama Setan Merah, setidaknya hingga kontraknya habis pada musim depan. Jika nantinya ia dipecat oleh Setan Merah, maka pelatih asal Belanda tersebut siap mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke Munchen pada musim depan. Barcelona siap jual Ronald Araujo ke Manchester United. Barca Universal melaporkan bahwa Ronald Araujo berpotensi pindah ke Old Trafford. Pasalnya Barcelona siap menjualnya di musim panas nanti. Manajemen Barcelona awalnya ingin memperpanjang kontraknya, namun mereka gagal mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Jadi ketimbang ia pergi dengan harga yang lebih rendah, Barcelona menilai lebih baik untuk menjual sang bek di musim panas. Barcelona akan mematok harga yang cukup tinggi untuk sang pemain. Mereka menginginkan tidak kurang dari 80 juta euro untuk jasa Araujo. Laporan yang sama juga menyebut Araujo juga siap berpisah dengan Barcelona di musim panas. Chelsea hidupkan minat kepada Can Oblak. AS melaporkan bahwa Chelsea saat ini mengarahkan radar mereka menuju Spanyol. Mereka ingin bisa memboyong Can Oblak dari Atletico Madrid. Pihak Atletico dikabarkan ingin melakukan regenerasi di sektor penjaga gawang mereka, dan mereka ingin mendatangkan kiper muda untuk bisa memperkuat tim mereka. Jadi mereka dikabarkan siap berpisah dengan Can Oblak selama mereka mendapatkan tawaran yang bagus untuk kiper timnas Slovenia tersebut. Kontrak Oblak sendiri bersama Atletico Madrid akan berakhir di tahun 2028 mendatang, dan dia dikabarkan bisa pergi dari Atletico dengan tebusan mencapai 40 juta euro.